Kalau misalnya kita, mau kayak kan banyak nih di, Sosial sosial media. media gitu kan ya, ada rekomendasi-rekomendasi ayat-ayat khusus gitu Heeh, kan, heeh, Mas. heeh. Itu gimana tuh, Mas? Seharusnya doa itu menimbulkan ketentraman, Iya, ketenangan jiwa, iya, bukan sebaliknya ya. mhm, Artinya kita tidak mungkin berdoa untuk kejelekan. mhm. Kita tidak mungkin juga doa dalam keadaan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya bersama sahabat saya, Mbak Halo. Ola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui berbagai macam drama, kita akhirnya bikin vlog ini. Kemarin Iya. udah bikin ya, cuma gagal. Diulang lagi, Diulang lagi, dan kita ada biar di makin UPD. dalam. Yoi, biar lebih dalam. Dan kita ada di UPD ya, Iya, kita ada di UPD di, Tangsel. di Tangerang Selatan. Ini UPD yang kerjasama antara Titik Terang dan Sayap Ibu. Iya. Iya. Jadi gimana nih Mbak? Eh, Kita mau ngobrolin apa nih? banyak yang mau diobrolin, Mm-mm. tapi nanti jadi galau lagi. Kita hari ini mau ngobrol tentang berdoa, Mm-mm. satu sama berzikir ya. Mm-mm. Mas, mau nanya nih soal berdoa nih, gitu kan ya. Mm-mm. Kalau berdoa itu katanya ada salah satunya kalau misalnya kita mau kayak kan banyak nih di Sosial sosial media gitu kan ya, ada rekomendasi-rekomendasi ayat-ayat khusus gitu kan, Mas. Itu gimana tuh, Mas? Iya. Oke, gini dulu deh. Sebelum kita ke sana, Iya, kita samain dulu persepsi tentang pengertian doa. oke, pengertian doa. Doa itu secara singkat artinya memohon. Oke, memohon. Memohon itu kan artinya meminta dan berharap ya Iya, meminta, berharap, ya benar. kepada Allah sebagai Tuhan kita, gitu kan. Bukan mendikte ya, Bukan, bukan. memohon, Memohon. mohon. Artinya permohonan itu bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan. Iya. Namanya juga pengharapan. Iya, Nah, kata-kata dalam bahasa Arabnya itu doa. doa. Doa itu artinya meminta tolong, memohon, Oke, dan berharap ya. oke. Jadi kurang lebih sama artinya kayak gitu. Di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya kita sudah diajarkan bagaimana caranya berdoa yang sesuai dengan Quran. Oke, gimana Mas caranya, Mas? Itu ada di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 55, kemudian dilanjut ke 56. Oke. Al-A'raf 55 sampai 56 ya, Mas ya? 56, iya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini 55. Oke, 55 dulu boleh. Oke. Jadi intinya kita disuruh merendahkan hati ya. Iya. Iya. Jadi untuk berdoa itu harus merendahkan hati. Nggak boleh ada kesombongan. Iya. Yang diminta juga jangan yang neko-neko. Jangan yang ngadi-ngadi ya. Jangan yang ngadi-ngadi, namanya juga merendahkan hati kan. Iya. Permohonannya ini sifatnya kalau menurut saya tidak duniawi sih sebenarnya. Tapi lebih ke keselamatan, menambah keimanan. Kalau nambah kekayaan berarti nggak bisa masuk ya dalam konsep doa berarti ya? Bukan nggak bisa masuk. Nanti jadi, kalau saya bilang nggak bisa, nanti ada yang bilang bisa kan. Tapi kita harus merujuk ke doa para nabi, Mbak. Oke. Para nabi nih ketika berdoa itu juga ada di Quran. Contoh nih, doanya Nabi Adam apa? Nggak tahu, Mas. Pertobatan. Oke, tobat. Iya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, tuh, itu doanya Nabi Adam. Nabi Adam. Ada doanya Nabi Yusuf, minta dimatikan dalam keadaan muslim. Oke. Doanya Nabi Ibrahim, minta anak keturunannya selalu bertauhid kepada Allah. Doanya Nabi Muhammad supaya diberi ilmu oleh Allah. Ya, jadi dari beberapa nabi aja kita lihat nggak pernah ada doa supaya supaya kaya, supaya apa.
Nabi itu adalah role model kita kan, baik itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang mereka semua sudah memberikan contoh yang harus kita contoh, gitu kan. Apalagi kita manusia ya. Apalagi kita manusia biasa, contoh kita kan pasti para rasul itu kan. Para rasul. Makanya kalau Mbak buka di berbagai ayat, para nabi itu pasti bilang, kalau kamu mau takwa kepada Allah, ikuti aku. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan baru merendahkan. Betul, yang 55 ya Mas ya. Terus habis itu selanjutnya habis merendahkan hati. Sekarang berarti kita yang tadi habis merendahkan hati, terus kemudian dan suara yang lembut. Tuh, suaranya lembut, Mbak. Nggak bisa. Kita rendah hati dan suara yang lembut. Ya. Jadi nggak boleh tuh. Nggak boleh dengan teriak-teriak. Keras ya. Misalnya di lapangan teriak-teriak. Anjurannya adalah dengan suara yang lembut. Sekarang gimana nih ceritanya? Kalau kita memohon tapi teriak-teriak, make sense nggak? Enggak sih ya. Nggak make sense kan? Namanya juga memohon. Iya. Kenapa harus berteriak? Yang ada suaranya dilembutkan. Iya. Gitu kan? Oke. Nah, selanjutnya di 56-nya. Sekarang 56 ya, saya baca. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Tuh, berdoa itu harus dengan rasa takut. Takut tidak diterima. Takut itu artinya gini, misalnya Mbak memohon, saya ketemu Mbak deh, jangan dibalik. Nanti akan, biar misalnya Mbak mau kemauan saya, maka saya dengan rasa takut saya bilang, Mbak, boleh nggak kalau misalnya gitu, diatur. Dalam berdoa itu juga harus diatur. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sekiranya, karena takut tidak dikabulkan, jadi kita berdoanya hati-hati. Hati-hati, pelan-pelan. Kayak gitu. Jadi pengertian tadi rasa takut itu salah satunya itu ya. Iya, dan tetap harus ada harapan. Makanya semuanya boleh hilang kecuali pengharapan kan. Manusia yang udah nggak punya harapan, ya dia udah nggak punya tujuan hidup. Gitu. Nah, setinggi-tingginya harapan itu hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sini clear ya? Clear. Kemudian ada ayat lanjutan nih. Oh, ada lagi? Ya, kita masuk ke surat 9. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Ayat 103. Ayat 103. Silakan. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Seharusnya doa itu menimbulkan ketentraman, ketenangan jiwa, bukan sebaliknya ya. Artinya kita tidak mungkin berdoa untuk kejelekan, kita tidak mungkin juga doa dalam keadaan marah. Berdoa untuk yang baik-baik saja ya. Iya, karena doa itu mengandung ketentraman loh Mbak, ketenangan jiwa. Jadi esensi berdoa itu harus dengan kerendahan hati, ya tadi. Kemudian suaranya harus lembut, nggak boleh teriak-teriak. Kemudian doa itu juga mengandung ketenangan jiwa. Oke, ada 3 ya. Iya, ketentraman jiwa ya. Nah, syarat-syarat itu coba deh kita lihat dulu Qur'annya, sehingga kita tahu esensi doa itu apa. Kayak gitu. Nah, setelah berdoa biasanya orang berbicara tentang zikir. Nah, tuh dia tuh. Zikir gimana tuh Mas? Ada diatur nggak kita dalam Dalam Quran. Dalam Quran. Kita deskripsikan dulu. Zikir itu artinya mengingat siapa? Mengingat Allah. Dan itu dilakukan secara berulang. Iya, berulang. Zikir itu berulang. Makanya itu pengertian zikir itu tujuannya adalah kita untuk mengingat Allah. Perintah berzikir itu ada di surat 2 ayat 152, surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 152. Oke. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini Al-Baqarah 152. Diawali dari apa tadi? Karena itu ingatlah
kamu kepadaku. Nah, berarti kitanya dulu yang harus ingat kepada Allah ya. Betul, kita diminta untuk ingat dulu kepada Allah. Terus baru Allah merespon. Iya, aku ingat pula kepadamu. Iya, iya. Artinya semua yang kita baca di dalam Al-Quran itu harus dilihat dari perspektif aktif, bukan pasif. Jadinya kita harus kita yang mulai dulu, terus baru Allah yang ingat. Iya, nanti akan ada respon. Jadi ada aksi, baru ada reaksi, kurang lebih seperti itu kan. Makanya kalimat yang agak aneh itu ketika ini Mbak Ola, sering nggak mendengar gini, saya belum dapat hidayah. Iya sering. Itu menurut Mbak Ola gimana? Aneh nggak? Aneh sih, karena tadi kalau udah ngomongin ini, berarti dia sadar kan? Iya. Ada hidayahnya, kenapa dia nggak jemput? Kenapa dia pasif? Iya. Aneh menurut saya. Nah, hidayah ini kan artinya petunjuk ya? Iya. Nah, petunjuk hidup itu apa? Ya Al-Quran. Iya. Berarti sebenarnya hidayahnya udah ada. Cuma kitanya yang nggak jemput atau mau cari ya? Iya, kayak gitu kan. Itu tadi ya, yang surat Al-Baqarah 152. Dan lalu kita ke 3341. 3341. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Diperintahkan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tahu nggak kenapa begitu? Nggak tahu Mas, kenapa nih Mas? Masih ingat nggak di video saya yang berbicara alam sadar, alam bawah sadar? Lupa ingat. Oke. Bahkan psikolog nih. Sesuatu bisa tersimpan di alam bawah sadar ketika kita ulang ya. Iya. Ya, itulah zikir. Tujuannya agar tersimpan di alam bawah sadar bahwa ada yang namanya Allah. Ya, Allah itu yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, itu kan kalimatnya. Yang ada di dalam sholat setiap hari kita habis sholat kan harus berzikir seperti itu kan. Tujuannya kan sebenarnya satu, untuk membentuk alam bawah sadar. Nah, kemudian kalau kita kupas lagi, sebenarnya apa yang kita ucapkan setelah sholat itu kan bukan cuma sekedar dibunyikan semacam mantra kan. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci Allah. Allahnya sudah pasti suci. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengkoneksi ke yang maha suci itu, kecuali kalau kita juga ikut berusaha mensucikan diri. Iya, sama-sama ya. Harus sama korelasinya ya. Iya, biar satu frekuensi kan. Iya, biar satu frekuensi. Benar. Satu circle-nya juga. Iya. Yang kedua, kalau kita bisa mensucikan diri, kita sampai di tahapan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu menerima. Kita bisa menerima apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, itu bersyukur, Mbak. Proses penerimaan itu yang disebut alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah tadi ya. Bersyukur. Nah, ketika kita udah sampai di alhamdulillah tadi, ke tahapan berikutnya, maka tidak ada yang paling besar kecuali Allah itu sendiri. Makanya ngomongnya Allahu Akbar. Akbar bagi siapa? Bagi diri kita. Karena kita sudah melalui subhanallah, alhamdulillah. Udah tiang tadi ya, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Nah, ketika Allahnya sudah menjadi besar bagi diri kita udah nggak memerlukan yang lain. Maka ditutup dengan la ilaha illallah. Ya ada Tuhan selain Allah. Gitu kan rangkaiannya. Iya, jadi berzikir tadi ya tahapannya, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bertanggung gue Mas. Keren ya. Harus ada urutannya ya. Dan nggak bisa serampangan juga ya berarti ya. Tujuannya satu, agar kita ingat bahwa Allah itu Tuhan kita, dan kita tetap menjadi hambanya Allah, gitu kan. Posisinya seperti itu. Nah, selain itu apa lagi nih Mas? Selain itu kita mungkin langsung aja masuk ke tentang apa nih, yang tadi mantra-mantra itu ya. Ini apa nih mantra-mantra sih Mas? Iya kan, kalau di YouTube ya, kamu putar seharian semalaman, besok bisa akan ada rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga gitu kan. Itu kita coba buka dulu yuk, biar kita tahu Al-Quran ini sebenarnya apa. Surat 36, surat Yasin, ayat 69-70. Yasin ayat 69 sampai dengan 70 ya.
Oke nih Mas. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Iya. Ini 69 Mas. Kita baca satu-satu dulu, habis itu apa 70? Boleh 69. Oke. Jadi udah jelas ya, kalau Mbak Ola tangkap apa tuh? Jadi dan kami tidak mengajarkan syair, nggak ada syair di dalam, bukan syair. Di dalam sebuah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu meskipun bahasanya indah, bukan syair. Bukan syair. Dia adalah kitab yang memberi penerangan. Pelajaran, penerangan, petunjuk. Gitu. Jadi jangan dimaknai ini syair, tapi kalau kamu dalami ayat-ayatnya, kamu akan mendapatkan petunjuk, pelajaran. Tadi ya. Oke. Lanjut di berapa? Yang 70. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Al-Quran ini hanya bisa dilihat dalam tanda kutip hanya bagi orang-orang yang hidup hatinya. Artinya berquran itu memang harus mengosongkan gelas, Mbak. Membuka hati, ya. Pakai hati. Ya sama lah kalau kita dimanapun, kalau kita tidak mengosongkan gelas kan juga gak akan bisa masuk kan. Kalau kita datang ke suatu tempat dengan gelas penuh, dengan kita merasa sudah tahu segalanya, nggak akan kita bisa mendengar apapun. Nggak bisa diisi lagi ya, karena udah penuh. Benar. Nah, berquran pun demikian. Iya, pakai gitu hati kan. Dulu, dikosongkan dulu. Kita sucikan tadi kan, zikir kan. Dulu. Kita sucikan hati. Terus seringkali kalau saya pribadi timbul pertanyaan, ini Gusti Allah maunya apa ya di ayat ini? Nah, itu selalu jadi kayak tektokan sama Qur'annya gitu, Mbak. Kayak jadi menstimulus ini larinya kemana? Iya, ini larinya kemana? Bener. Terus nanti lebih lanjut ayat yang terkait lagi mana nih gitu. Itu nanti lebih lebarnya ke sana. Nah, kemudian ada juga satu ayat yang di surat 69 ayat 40 sampai 50. Di situ Allah sangat tegas banget mengingatkan Nabi Muhammad. Silakan. Surat 69. Surat 69 ya. Bentar. Dan ini sudah agak gerimis. Iya. Mungkin kita harus dipercepat ya. Dipercepat. Al-Haqqah 40 sampai 50. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ini kita mau satu-satu dulu atau langsung aja ya. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seseorang penyair. Lagi-lagi tadi syair ya. Sedikit sekali kamu yang beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkara atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Yang terakhir, dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat, Mas. Iya, ada beberapa poin ya. Yang pertama, Al-Quran bukan syair. Betul. Tadi udah dibahas. Yang kedua, Al-Quran itu bukan mantranya tukang tenung, tukang sihir. Tukang tenung itu berarti sihir ya? Iya. Tukang sihir. Terus yang ketiga, kalaupun seorang Rasulullah SAW mengada-ngada tentang ayat-ayatku, menambah-nambahkan, atau bisa jadi memelintir ayat-ayatku, maka Allah bilang, aku yang akan memegang tangan kanannya dan menusuk ke pembuluh jantungnya.
atau Serem dengan ya? kasar lain mematikannya gitu kan. Iya. Heeh. Saya Nah. baru tahu loh Mas yang ini. Iya. Terus yang terakhir, walaupun demikian, aku tahu masih banyak di antara kamu Iya. yang mendustakan Iya. tentang Al-Quran itu. Maka nanti rasakan azabnya di hari akhir. Iya. Nah, di sini menurut saya udah cukup jelas ya, Mbak Iya. Ola ya, bahwasanya Al-Quran itu bukan mantra, Iya. Bukan syair. Dia itu adalah petunjuk hidup. Iya. Nah, apalagi nih sekarang? Makin jadi clear sih sebenarnya ya. Iya kan? Nah, Karena- kalau berkaitan ini, sorry saya potong, ada ayat 1000 dinar. Nah, itu Mas. Nah, ayat 1000 dinar itu sebenarnya adalah penggalan ayat. Ya, nanti bisa dicari sendiri penggalan ayat, cuma 2 ayat. Dan itu tidak ada dalilnya, harus dibaca sampai 1000 kali. 100 kali ya. 100 kali dan seterusnya. Biar kayak mustajab gitu. doanya, keinginannya tuh Mas. Nggak ada. Kemudian kalau baca surat Al-Waqiah, Nah, katanya itu juga. biar laku dagangannya atau rezeki Biar datang. laris. Ternyata setelah saya lihat hadis-hadisnya sifatnya doif atau lemah kayak gitu. Nah, mendingan mulai sekarang Berarti yuk kita keliru ya. Iya, kita pelajari Qur'annya secara utuh, secara kafah kalau kata ininya ya, Oke. menyeluruh agar kita bisa dapat maunya Allah itu seperti apa gitu. Karena kalau kita potong-potong seperti hari ini, pengertian kita juga nggak utuh kan, Mbak? Iya. Sama kayak orang buta ngelihat gajah ya. Yang satu megang telinga dibilang gajah lebar, satu megang belalai dibilang panjang. Iya, beda-beda ya. Beda-beda. Kalau istilah Mbak Ola kayak ngelihat puzzle. Nah, kita kan ini sedang berusaha menyusun puzzle. Iya. Agar kita bisa ngelihat Al-Qur'annya secara utuh. Makanya ayat-ayat Quran itu 6.236 ayat itu harus dipakai semua. Iya. Jangan dicomot-comot apa yang kita Jangan suka aja. dipenggal-penggal. Iya, kayak gitu. Saya rasa itu sih Mbak Ola. Iya. Mungkin kita ketemu lagi lain episode Iya, ya. di sesi berikutnya ya. Siapin aja apa nanti yang mau kita diskusikan ya. Boleh. Pasti menyenangkan. Terima kasih Mbak Ola. Iya, sama-sama Mas. Baik, sahabat semua, terima kasih juga sampai di sini cerita MW kali ini. Saya Wiwit pamit. Saya dengan Ola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.